Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 351. Sial, kamu benar-benar pandai menjual hal-hal seperti ini, apakah kamu menulis novel online? Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. Lokasi spesifik rumah harta karun Luoshen adalah rahasia mutlak. Bahkan jika Anda bersedia pergi, kami tidak akan memberitahu Anda lokasi spesifiknya. Kami hanya akan mengatur orang bertopeng untuk mengirim Anda ke lokasi yang ditentukan. Zheng Bowen dikatakan. Siapa yang akan pergi? Stephen Lin bertanya. 4 lainnya semuanya adalah menteri bela diri peringkat 10. Mereka adalah elit dari elit yang telah dikultivasikan oleh klan naga kita dalam 10 tahun terakhir, dan mereka juga berarti masa depan klan naga. Mereka berbeda dari tuan yang sudah muncul di depan dunia. Keempat orang ini semuanya adalah naga yang dibudidayakan secara diam-diam, dan masing-masing dari mereka mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya, jadi mereka adalah kandidat terbaik untuk memasuki rumah harta karun Luoshen, dan pada saat yang sama, ini adalah juga pengalaman bagi mereka, kata Zheng Bowen. Biarkan 4 seniman bela diri peringkat 10 pergi. Meskipun seniman bela diri peringkat 10 sangat kuat, bukankah seharusnya seseorang seperti Xiao Chen-Tian pergi ke harta karun yang begitu penting? Stephen Lin bertanya. Setiap raja bela diri dari klan naga dipandang oleh pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, apalagi seseorang sekuat Xiao Chen-Tian. Begitu mereka memasuki rumah harta karun Luoshen, mereka pasti akan menarik perhatian pasukan lain. Kami tidak ingin ada kesalahan dalam masalah ini, jadi kami hanya mengaktifkan Working Kelas 10 ini. Ini adalah operasi yang tidak dapat mentolerir kesalahan, jawab Zheng Bowen. Dimengerti, rumah harta karun Luoshen, saya bersedia pergi, kata Stephen Lin. Oke, saya akan melaporkan masalah ini ke atas. Ketika operasi dimulai, seseorang secara alami akan datang kepada Anda. Mari kita lakukan dulu, kata Zheng Bowen dan menutup telepon. Di sisi lain, Stephen Lin juga meletakkan telepon di tangannya. Jika rumah harta karun Luoshen benar-benar memiliki obat rahasia Senong, itu akan tetap menarik baginya. Dia sangat ingin tahu, seberapa kuat orang seperti dia setelah menggunakan obat rahasia Senong. Malam tiba. Stephen Lin tidak pulang untuk makan malam ini karena dia mengadakan pesta makan malam dengan para pemimpin kota malam ini. Untuk orang-orang seperti Stephen Lin, mereka sebenarnya hanya memiliki sebagian kecil dari waktu mereka untuk diri mereka sendiri, dan lebih banyak waktu harus dihabiskan untuk komunikasi. Pada saat yang sama, Lao Zhao, yang berasal dari kota Tianlu, juga telah tiba di kota Selat. Pada saat ini, Lao Zhao tidak hanya sendirian, tetapi juga memiliki seseorang dengan usia yang sama di sampingnya. Orang ini adalah teman dekat Lao Zhao di kota Haixia, dan dia juga orang kuat yang sangat rendah hati. Untuk memastikan bahwa tindakannya sangat mudah, Lao Zhao secara khusus menyebut dirinya teman dekat, dan kedua pria kuat itu bekerja sama. Hanya dipukuli. Qingguo, apakah kamu sudah menemukan lokasi pasti Stephen Lin? Lao Zhao memanggil Li Jingguo dan bertanya. Stephen Lin saat ini sedang makan di Yuexiang Seafood Restaurant, dan saya telah mengirimkan lokasinya ke ponsel Anda. Suara Li Jingguo datang dari ujung telepon yang lain. Oke, ayo kita lihat sekarang, kata Lao Zhao dan menutup telepon, lalu naik taksi bersama teman-temannya dan menuju tempat makan Stephen Lin. Ini topeng. Lao Zhao mengeluarkan 2 topeng, satu, menyerahkan satu kepada temannya, dan berkata, kali ini aksinya tidak terlihat, jadi lebih baik memakai topeng. Dan kemudian kamu tidak berbicara, Anda harus mengatakan apa yang perlu Anda katakan. Biarkan saya memberitahu Anda. Petik 2. Oke. Teman Lao Zhao mengangguk dan memasang topeng di wajahnya untuk memberi isyarat. Malam itu gelap. Kedua orang tua itu tiba di luar restoran makanan laut,
dan kemudian menunggu dengan sabar di sebuah gang di seberang restoran. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pukul 10:30 malam, Stephen Lin berjalan keluar dari restoran dengan sedikit mabuk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya satu persatu, Stephen Lin masuk ke mobilnya. Bawahan Stephen Lin duduk di kursi pengemudi. Stephen Lin memejamkan mata dan sepertinya tertidur. Sekitar 10 menit kemudian, mobil Stephen Lin tiba-tiba berhenti. Pengemudi mengambil tongkat ayun dari laci di sebelahnya dan turun dari mobil. Tidak lama kemudian, dengan teriakan, Stephen Lin membuka matanya. Kursi pengemudi kosong, tidak ada seorang pun di sana. Stephen Lin melihat ke depan, dan di depan mobil, dua orang yang mengenakan topeng berdiri di sana. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan dia sudah menilai identitas kedua orang itu. Keduanya, seharusnya dua jenderal di bawah bajingan tua itu. Stephen Lin mendorong membuka pintu mobil dan berjalan turun, lalu berjalan ke depan mobil dan menatap dua orang di depannya. "Mengapa kalian berdua menghentikan mobilku?" Stephen Lin bertanya. Dua orang di depan mereka tidak berbicara, salah satu dari mereka bergegas langsung ke Stephen Lin, sementara yang lain berdiri di tempatnya, seolah-olah dia sedang bertarung. Melihat pria bertopeng yang bergegas ke arahnya tanpa sepatah kata pun, mata Stephen Lin bersinar dengan niat membunuh, dan dia mengeluarkan taji tulang dari masing-masing tangan kiri dan kanannya. Pintu kedua, buka. Itu belum berakhir. Stephen Lin meletakkan tangannya di tenggorokannya dan mengeluarkan dua taji tulang dari tenggorokan. 3 pintu, buka lagi. Saat 3 pintu terbuka, aura Stephen Lin melonjak hingga ekstrim, dan saat berikutnya, Stephen Lin berlari menuju Lao Zhao. Kecepatan tertinggi membawa dampak tertinggi. Stephen Lin langsung muncul di depan Lao Zhao, dan kemudian pukulan keras mengenai wajah Lao Zhao. Zhao tua terkejut. Dia tidak menyangka Stephen Lin bisa memiliki kecepatan yang begitu menakutkan. Melihat pukulan berat yang datang ke arahnya, Zhao tua hanya bisa dengan paksa memutar tubuhnya untuk menghindar. Namun, Lao Zhao bergegas terlalu cepat sebelumnya. Dia tidak menatap Stephen Lin sama sekali, jadi dia tidak keberatan ketika dia bergegas, dan sekarang sulit untuk membalikkan tubuhnya. Ledakan. Pukulan Stephen Lin mengenai wajah samping Lao Zhao. Tubuh Lao Zhao terangkat ke udara, dan seluruh orang itu berputar dan terbang mundur. Stephen Lin tidak berhenti sejenak, seorang pria melangkah maju dan datang ke tubuh Lao Zhao, tinjunya mengepal erat, dan itu adalah pukulan berat ke wajah Lao Zhao. Stephen Lin, yang membuka 3 pintu, telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Apa yang harus dilakukan Stephen Lin saat ini adalah membunuh dua orang ini di sini sesegera mungkin. Keduanya adalah jenderal bajingan tua di medan perang asing. Membunuh mereka akan mencegah mereka membocorkan berita mereka sendiri, dan itu dapat melemahkan kekuatan komprehensif bajingan tua itu dalam busur besar. Dapat dikatakan bahwa Stephen Lin tidak menginginkan kehidupan orang secara langsung untuk waktu yang lama. Bahkan jika itu caesar, dia telah bertindak sedikit. Lao Zhao terkejut, dia tidak menyangka Stephen Lin begitu kejam, dan dia akan membunuhnya jika dia menembak. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Tangan Lao Zhao ditekan oleh tinju berat Stephen Lin dan menghantam wajahnya, dan kemudian kekuatan yang kuat membanting seluruh tubuh Lao Zhao ke tanah. Dengan Lao Zhao sebagai pusatnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Di kejauhan, sahabat Lao Zhao terkejut dan bergegas maju untuk menyelamatkan Lao Zhao. Tapi, kecepatan Stephen Lin begitu cepat, ketika niat baik Lao Zhao baru saja dimulai, Stephen Lin sudah membungkuk dan tanpa pamrih mengepalkan tinjunya ke tubuh Lao Zhao. Bang bang bang. Serangkaian pukulan keras terus mengenai tubuh Lao Zhao. Lao Zhao mengerahkan tubuh kakunya secara ekstrim, tapi itu tidak bisa menghentikan pukulan cepat Stephen Lin. Darah menyembur keluar dari mulut Lao Zhao, dan pertahanan Lao Zhao dengan cepat runtuh di bawah serangan Stephen Lin. Pada akhirnya,
Dengan teriakan, Lao Zhao tidak bisa lagi mempertahankan tubuhnya yang kaku. Tubuhnya yang kaku dihancurkan tiba-tiba oleh tinju Stephen Lin. Pada saat ini, kurang dari 10 detik telah berlalu sejak pertempuran dimulai. Stephen Lin, yang telah membuka 3 pintu, menakutkan, bahkan jika dia sekuat Lao Zhao, dia tidak bisa bertahan selama 10 detik. Pergi ke neraka. Stephen Lin memiliki ekspresi membunuh di wajahnya, mengepalkan tangan kanannya, dan jatuh ke leher Lao Zhao. Berhenti. Teman Lao Zhao akhirnya datang pada saat ini, dan sambil berteriak, dia menyapukan kakinya ke arah Stephen Lin. Mendengar suara ini, Stephen Lin tertegun sejenak, dan setelah mengangkat tangannya untuk memblokir, seluruh orang terbang kembali dan membuka jarak. Lao Zhao. Teman Lao Zhao dengan bersemangat membantu Lao Zhao. Pada saat ini, Lao Zhao terdiam, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Kamu, siapa kamu? Setelah mendengar Zhao tua ini, Stephen Lin samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang dari kerajaan naga di antara para jenderal di bawah bajingan tua itu, dan nama Lao Zhao seharusnya hanya Long. Ada talenta di negara ini, jadi dia berhenti menyerang dan bertanya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Teman Lao Zhao berteriak dengan penuh semangat, bagaimana tuanmu mengajarimu untuk membunuh seseorang tanpa bertanya tanpa pandang bulu? Ini menarik, jelas kamu menghentikanku. Aku membunuhku. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Kami hanya ingin memberimu pelajaran. Kami tidak pernah berpikir untuk mengambil nyawamu. Orang-orang di seni bela diri, yang tidak memiliki kebencian yang mendalam, yang akan membuat serangan mematikan seperti itu di setiap kesempatan. Teman Lao Zhao berkata dengan keras. Mendengar ini, Stephen Lin samar-samar merasa bahwa dia telah membuat panggilan yang salah. Jika keduanya adalah bajingan tua, akan sangat mustahil bagi orang di depannya untuk mengatakan hal seperti itu. Kirim, bawa aku ke rumah sakit. Lao Zhao berkata lemah, gemetar. Aku akan segera membawamu ke sana. Teman Lao Zhao mengangguk, memeluk Lao Zhao, dan dengan cepat berlari ke samping. Stephen Lin berdiri diam dan menyaksikan pihak lain pergi. Melihat penampilannya, dia tidak ingin membunuh mereka semua, dan dia tidak ingin membungkam mereka. Ada apa? Stephen Lin bergumam dengan marah, berjalan ke samping dan membawa pengemudi yang pingsan itu ke dalam mobil, lalu pergi. Keesokan harinya, setelah malam menyelamatkan Lao Zhao, dia akhirnya selamat. Namun, dia juga membayar harga yang mahal. Tulangnya patah dan saya tidak tahu berapa banyak. Karena usianya, bahkan jika dia akhirnya pulih sepenuhnya, kekuatannya tidak akan sebaik sebelumnya. Berbaring di ranjang rumah sakit, Lao Zhao merenungkan air di wajahnya. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa dia membuat 2 kesalahan besar tadi malam. Satu salah memperkirakan kekuatan Stephen Lin, dan yang lain salah memperkirakan niat membunuh Stephen Lin. Dia awalnya hanya ingin memberi Stephen Lin pelajaran, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hampir dikirim oleh Stephen Lin untuk melihat Sang Buddha. Zhao tua, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata teman Lao Zhao dengan penuh semangat. Iya, Lao Zhao mengangguk, menggertakkan giginya dan berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada keluarga Zhao, dan mereka akan memanggil saya. Bab 352. Bagi Stephen Lin, fakta bahwa dia hampir membunuh Lao Zhao tadi malam bukanlah apa-apa, karena di matanya, dia sepenuhnya membela diri. Bahkan jika Zhao tua bukan bawahan bajingan tua itu, dia masih memiliki niat buruk, jika tidak, dia tidak akan memblokir mobilnya di malam hari. Tidak ada yang salah dengan tindakan Stephen Lin Jue, dan bahkan dia merasa bahwa camilannya terlalu lunak. Ketika dia masih berada di medan perang di luar wilayah setahun yang lalu, dalam hal ini, hasil Lao Zhao hanyalah jalan buntu, entah itu salah ketik atau tidak. Oleh karena itu, Stephen Lin tidak memberitahu siapapun tentang ini, dan pergi ke perusahaan seperti biasa pagi ini. Pada pukul 11 pagi,
Stephen Lin tiba-tiba menerima nomor telepon milik ibu kota kekaisaran. Panggilan telepon dari ibu kota kekaisaran. Stephen Lin sedikit penasaran dan mengangkat telepon. Yang mana? Stephen Lin bertanya. Saya Zhao Sun, pelayan keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Apakah Anda Stephen Lin? Tanya ujung telepon yang lain. Mendengar ini, Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Ini aku, saran apa? Karena itu kamu, maka aku akan mengatakannya secara langsung, dan membatasi dirimu pada tanganmu sebelum matahari terbenam hari ini, berlutut di pintu Zhaoku. Selain itu, tunggu keluarga Zhao saya datang dan pergi," kata orang bernama Zhao Sun di ujung telepon. "Apakah kamu ditendang oleh keledai di kepalamu? Aku mengikat tanganku ke rumah Zhaomu dan menunggu nasib keluarga Zhaomu. Mengapa kamu tidak membiarkan istrimu telanjang dan datang ke pintuku untuk menungguku?" Stephen bertanya dengan bercanda. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Zhao Sun tidak merasa terganggu. Dia berkata, "Saya telah memberi Anda kesempatan untuk hidup, terserah Anda apakah Anda dapat memahaminya atau tidak. Jika Anda tidak melihat Anda di luar rumah Zhao sebelum matahari terbenam hari ini, lalu, dalam 3 hari, keluarga Zhao kami akan datang ke pintu secara pribadi dan membawamu ke jalanmu." Petik 2. Setelah berbicara, ujung telepon yang lain menutup dengan sekejap. Ini sangat mendominasi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, dan kemudian panggilan telepon memanggil Dong Jian dan menjelaskan secara singkat masalah sebelumnya. Zhao Sun adalah salah satu dari 3 pengurus rumah tangga keluarga Zhao. Saya mendengar bahwa dia adalah pesaing kuat untuk pengurus rumah tangga keluarga Zhao di masa depan. Kami tidak memiliki konflik dengan Zhao Sun. Mengapa dia membuat panggilan yang mengancam? Tanya Dong Jian bingung. Ada 2 orang yang menghentikan mobil saya dalam perjalanan pulang tadi malam. Saya pikir mereka adalah bawahan dari bajingan tua itu, dan hampir membunuh salah satu dari mereka. Orang itu bernama Lao Zhao, yang tampaknya adalah orang yang bermarga Zhao. Kata Stephen Lin. Maksudmu seseorang dalam keluarga Zhao memiliki niat buruk terhadapmu kemarin? Dong Jian bertanya dengan heran. Sepertinya dia ingin memberiku pelajaran, tapi aku tidak bertanya mengapa dia mengajariku. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, "Meskipun ditakdirkan untuk menjadi musuh keluarga Zhao di masa depan, Patriark, jangan memprovokasi keluarga Zhao sekarang, itu akan menghancurkan rencana kita," kata Dong Jian dengan sungguh-sungguh. "Jangan memprovokasi itu." Stephen Lin tersenyum, berdiri dan berjalan di depan Dong Jian dan memandang Dong Jian dan berkata, "Apakah menurutmu, jika aku bahkan tidak berani memprovokasi keluarga Zhao, maka bagaimana saya bisa menjadi 4 klan besar? Pemilik bersama." "Kamu benar." Dong Jian menundukkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Zhao berperilaku seperti yang dikabarkan mendominasi. Ketika ada panggilan telepon masuk, dia meminta saya untuk datang ke pintu dan berlutut tanpa menyebutkan apapun. Ini benar-benar tidak akurat. Saya akan menganggapnya sebagai manusia," kata Stephen Lin dengan emosi. "Mereka selalu seperti ini. Bagaimanapun, keluarga Zhao didasarkan pada seni bela diri, dan kepala keluarga Zhao adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas di zaman sekarang, dan juga memiliki modal gila," kata Dong Jian. "Meskipun terlihat sangat arogan, saya tidak berpikir mereka akan benar-benar membiarkan orang membunuh saya untuk orang kecil. Sekarang adalah periode kritis untuk hegemoni. 3 keluarga Zhao, Chen dan Li akan terpengaruh oleh masalah apapun. Berkembang, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan memukul orang sebagai target, jadi saya punya alasan untuk percaya bahwa apa yang dikatakan Zhao Sun adalah berpura-pura memaksa," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Apa yang kamu katakan masuk akal." Dong Jian mengangguk. "Biarkan orang-orang merilis berita bahwa saya menyinggung keluarga Zhao," kata Stephen Lin. "Oh." Dong Jian memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. "Tidakkah menurutmu ini akan menjadi kesempatan bagus untuk meningkatkan reputasi kita?"
Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kamu mengeluarkan chestnut dari api. Dong Jian berkata dengan serius, keluarga Zhao selalu tertarik pada wajah. Jika masalah ini tidak diketahui, maka mereka dapat menangani masalah ini di hadapan keluarga Lin ibu kota kekaisaran. Tapi begitu masalah ini menyebar, itu berarti mereka memaksa mereka untuk menyerangmu, karena begitu mereka tidak menyerangmu, sementara reputasimu meningkat, reputasi mereka juga akan rusak parah. Petik 2. Dong Jian, aku selalu berpikir bahwa kamu lebih pintar dari saya, dan sekarang tampaknya saya masih sedikit lebih baik dari Anda. Stephen Lin menepuk bahu Dong Jian dan berkata, mengapa saya harus membiarkan Anda menyebarkan masalah ini? Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya untuk ketenaran? Oh, Dong Jian memandang Stephen Lin dengan curiga. Lakukan seperti yang saya katakan. Stephen Lin tidak merusak segalanya, tetapi berkata dengan misterius, setelah menyebarkan hal ini, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Petik 2. Ya, tidak lama kemudian, di bawah pengaturan Dong Jian, masalah itu Stephen Lin menyinggung keluarga Zhao menyebar dengan cepat. Banyak orang tidak percaya ketika mereka pertama kali mendengarnya, karena Stephen Lin tidak memiliki modal dengan keluarga Zhao, kecuali jika otak Stephen Lin rusak, dia tidak akan pernah menyinggung keluarga Zhao. Namun, ketika berita datang dari keluarga Zhao bahwa salah satu wali keluarga Zhao terluka parah oleh Stephen Lin, Zhao Sun, direktur keluarga Zhao, meminta Stephen Lin untuk datang ke rumah untuk meminta maaf, tetapi Stephen Lin memarahi dia. Kali ini banyak orang ketakutan. Di antara 4 keluarga besar, orang yang paling jahat pasti adalah keluarga Zhao. Keluarga Zhao didasarkan pada seni bela diri, dan ada banyak master dalam keluarga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah keluarga seni bela diri No. 1 di Kerajaan Naga. Pemilik keluarga Zhao adalah salah satu dari keluarga Zhao. 10 Dewa Perang. Menyinggung keluarga Zhao berarti Anda akan terpengaruh oleh Yuan. Ada tantangan terus-menerus dari keluarga Zhao. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bahkan jika Anda adalah Raja Wu, Anda tidak cukup untuk melihat di depan pembangkit tenaga listrik besar keluarga Zhao. Oleh karena itu, orang-orang dari 3 keluarga besar lainnya umumnya sopan ketika mereka melihat keluarga Zhao, dan jika tidak perlu, mereka tidak akan pernah berkonflik. Ternyata menjadi baik sekarang Stephen Lin, calon kepala masa depan keluarga Lin, benar-benar melukai pelindung keluarga Zhao dan memarahi pelayan keluarga Zhao. Ini benar-benar mencari kematian. Zhao Sun secara pribadi mengatakan bahwa dia akan mengirim Stephen Lin ke jalan dalam waktu 3 hari. Dalam 3 hari, seseorang dari keluarga Zhao pasti akan menemukan Stephen Lin. Sebagai Stephen Lin, mungkin keluarga Zhao tidak akan membunuhnya, tetapi sudah pasti bahwa keluarga Zhao akan dipukuli sebagai orang bodoh. Keluarga Zhao tidak akan pernah membiarkan Stephen Lin hidup tanpa cedera di dunia ini, jika tidak, prestise yang telah dibangun keluarga Zhao selama bertahun-tahun akan sangat rusak. Ibu kota kekaisaran, keluarga Lin. Orang buta, apa pendapatmu tentang masalah ini? Stephen Lin sebenarnya menyinggung keluarga Zhao, dan keluarga Zhao tidak akan menyerah. Seorang lelaki tua bertanya dengan wajah muram. Orang-orang di bawah sudah memberitahu saya apa yang terjadi. Pelindung keluarga Zhao pertama-tama membantu Stephen Lin. Stephen Lin hanya membela diri. Orang buta itu duduk di kursi dan berkata tanpa ekspresi. Dengan warna apapun, itu seperti lubang hitam. Karena ini hanya untuk membela diri, mengapa aku harus menyinggung Zhao Sun? Dia melaporkan ini kepada kita, bukankah lebih baik kita membantunya? Tanya lelaki tua itu sebelumnya. Zhao Sun memanggilnya dan memintanya untuk mengikat tangannya dan datang ke pintu untuk mengaku bersalah tanpa mengatakan alasannya. Jika kalian semua di sini, siapa yang bisa menelan nafas ini? Orang buta itu melihat sekeliling dan bertanya. Ada beberapa orang tua duduk di sekelilingnya. Orang-orang tua ini semua berpakaian seragam, dengan lencana tergantung di dada mereka dengan pola pohon di lencana.
Tidak peduli apa, keluarga Zhao tidak bisa menelan nafas ini sekarang, kita semua harus memberi mereka penjelasan. Saya menyarankan agar kandidat Stephen Lin didiskualifikasi, kata seseorang. Jika kita harus menghukum rakyat kita sendiri hanya karena keluarga Zhao tidak bisa bernafas, maka keluarga Lin akan langsung digabung menjadi keluarga Zhao. Mengapa kita membutuhkan orang untuk memperjuangkan hegemoni? Tanya pria buta itu. Lalu apa pendapatmu tentang masalah ini? Kita harus memadamkan kemarahan keluarga Zhao, kata seseorang. Kalian semua mengaku pintar, tetapi tidak ada dari kalian yang bisa memikirkan apa yang dipikirkan Stephen Lin. Bahkan keberaniannya tidak sebaik Stephen Lin. Ini sangat mengecewakan. Orang buta itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dipikirkan Stephen Lin? Apa yang dia pikirkan? Seseorang bertanya. Masalah ini disebarkan oleh Stephen Lin atas inisiatifnya sendiri. Mengapa dia membiarkan orang menyebarkan masalah ini? Menurutmu siapa yang mengerti? Tanya orang buta itu. Beberapa orang yang hadir saling memandang dan melihat keterkejutan di wajah satu sama lain. Mereka tidak menyangka bahwa Stephen Lin akan mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita. Pergi dan pahami sendiri, dengarkan kata-kataku, jangan tinggal di rumah kumuh ini sepanjang waktu, pergi jalan-jalan. Aku pergi untuk mengobrol dengan pria gemuk kecil dari keluarga Zhao. Aku belum melihatnya selama ini. Beberapa tahun. Terakhir kali ketika saya melihatnya, dia bukan kepala keluarga Zhao, pria buta itu bergumam, bersandar pada tongkat penyangga, dan pergi dengan gemetar, meninggalkan sekelompok wajah bingung. Kota Selat, keluarga Li. Haha, bagus, bagus. Stephen Lin, aku akan melihat bagaimana kamu mati kali ini. Li Bin, yang baru saja menerima berita itu, berteriak dengan penuh semangat. Terima kasih kepada Lao Zhao untuk masalah ini, saya akan segera pergi ke kota Haixia untuk mengunjungi Lao Zhao. Anda dapat memulihkan diri di rumah dan menunggu kabar baik, kata Li Jingguo. Mengerti, ayah. Li Bin mengangguk bersemangat, seolah-olah dia telah melihat Stephen Lin dipukuli sampai mati oleh keluarga Zhao. Menurut pendapatnya, Stephen Lin, yang menyinggung keluarga Zhao, tidak punya pilihan selain mati. Grup Lin, kamu terlalu tenang kali ini. Kamu menyinggung keluarga Zhao. Bahkan aku tidak bisa membantumu. Suara bersemangat Lin Chairong datang dari ponsel Stephen Lin. Stephen Lin duduk di kursi, menyilangkan kakinya dan memandang matahari di luar jendela dan berkata, saya mendengar bahwa orang-orang Anda belum membuat kemajuan apapun di proyek situs Expo. Jangan biarkan saya memenangkan proyek itu, kalau begitu Anda akan ini kerugian besar. Petik 2. Kamu akan mati, apa gunanya membicarakan ini? Lin Chairong bertanya dengan marah. Sudah berakhir, kenapa aku tidak tahu aku akan berakhir? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Untuk menyinggung keluarga Zhao, menurutmu berapa lama kamu bisa melompat-lompat? Lin Chairong bertanya. Tidak mungkin untuk mengatakannya, kata Stephen Lin. Kenapa kamu tidak bisa menundukkan kepala? Selama kamu menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu, masalah ini tidak akan sampai ke titik ini. Kata Lin Chairong dengan nada kebencian. Saya telah menundukkan kepala saya selama 28 tahun. Saat saya mengangkat kepala, saya berkata pada diri sendiri bahwa dalam hidup ini, saya tidak akan pernah tunduk pada siapapun lagi, kata Stephen Lin ringan. Bab 353. Lin Chairong merasa Stephen Lin pasti gila mengucapkan kata-kata ini. Di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat orang, akan selalu ada saat-saat mereka menundukkan kepala. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak pernah menundukkan kepala? Jika tidak ada yang lain, tukang cukur meminta Anda untuk menundukkan kepala ketika Anda mencukur kepala Anda, tidak bisakah Anda menundukkan kepala? Lin Chairong menutup telepon, dia tidak ingin berbicara dengan Stephen Lin lagi, karena di matanya, Stephen Lin tidak memiliki nilai, baik keluarga Zhao yang menangani Stephen Lin, atau keluarga Lin yang menangani Stephen Lin, apapun yang terjadi,
Stephen Lin, semuanya sudah berakhir. Stephen Lin tersenyum dan melemparkan telepon ke samping. Dia menikmati perasaan itu, karena tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia lakukan ini mungkin tampak salah, karena orang biasa ingin dipahami oleh orang lain, tetapi dalam pandangan Stephen Lin, dipahami berarti dilihat melalui. Tidak dapat dilihat di masa lalu, Dong Jian selalu bisa melihat menembusnya, tapi kali ini bahkan Dong Jian tidak bisa melihatnya, yang membuatnya sangat bahagia. Di dalam kantor Dong Jian, strategi kepala keluarga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dilihat bahwa kepala keluarga terus belajar dan berkembang, kata Dong Jian dengan ponselnya. Tahukah Anda mengapa dia begitu ingin mempublikasikan masalah ini? Terdengar suara tua lelaki buta di ujung telepon. Menyinggung keluarga Zhao sudah menjadi fakta, beritahu semua orang tentang masalah ini, terutama orang-orang di Qingmutang. Setelah itu, jika keluarga Zhao ingin berurusan dengan patriark, orang-orang di Qingmutang tidak bisa duduk dan menonton. Patriark melakukan ini, sama dengan menempatkan dirinya di bawah matahari. Jika keluarga Zhao ingin melakukan sesuatu padanya, itu juga akan terkena sinar matahari. Pemilik keluarga tidak takut keluarga Zhao datang tegak. Bagaimanapun, keluarga Zhao tidak memiliki ruang untuk tangan hitam. Yang paling penting adalah bahwa setelah insiden ini terungkap, bahkan jika keluarga Zhao ingin membalas, mereka hanya bisa membalas sekali, jika tidak, mereka pasti akan dikritik dan diganggu. Perlu kewalahan, dan reputasi patriark akan mencapai puncaknya. Jika tidak dapat dilawan, Qingmutang tidak akan melihat patriark diganggu, tidak peduli apa, patriark akan mendapat untung tetap tanpa kehilangan uang. Kata Dong Jian. Apakah kamu melihat ini? Tanya orang buta itu. Maafkan kebodohanku, aku hanya bisa melihat ini, kata Dong Jian. Bagus, Dong Jian. Orang buta itu berkata, bantu kamu mengetahui nasibmu. Ya, tolong jangan khawatir, kata Dong Jian. Pria buta di ujung sana menutup telepon. Dong Jian meletakkan telepon di samping, dan berjalan ke papan tulis di kantor. Ada banyak hal yang tertulis di papan tulis. Dong Jian mengeluarkan pena dan menulis 3 kata Aoki Tang di dalamnya. Patriark, kamu sangat pandai memainkan permainan ini. Selanjutnya, saya pikir akan sulit untuk datang ke Qingmutang. Ini bukan untuk membantu, itu tidak untuk membantu, itu menarik, kata Dong Jian pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hari ini berlalu dalam sekejap mata. Banyak orang yang menonton, tetapi untuk kekecewaan mereka, Stephen Lin memiliki kehidupan yang sangat nyaman pada hari ini. Dia bermain basket dengan orang lain di sore hari, dan makan malam dan minum-minum dengan beberapa teman di malam hari, seolah-olah tidak menyukai siapapun. Mari kita lihat apakah kamu bisa melompat besok. Inilah yang dipikirkan banyak orang. Keesokan harinya, berita datang dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Lin dari ibu kota kekaisaran bertemu dengan para eksekutif senior keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Dikatakan bahwa proses pertemuan itu sangat tidak ramah. Kelompok orang gila seni bela diri keluarga Zhao sangat menuntut agar Stephen Lin membayar harganya. Sementara sisi keluarga Lin ibu kota kekaisaran adalah bahwa sekarang adalah waktu untuk memperjuangkan hegemoni keluarga Zhao seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap calon hegemoni, dan ingin membuat keluarga Zhao menyerah mengejar Stephen Lin. Kedua belah pihak terus bertengkar untuk waktu yang lama, dan dikatakan bahwa adegan itu hampir pecah. Seluruh keluarga Zhao dan keluarga Lin sangat gugup, dan Stephen Lin, yang membuat semua ini, masih hidup bahagia di kota Haixia. Setelah menghabiskan beberapa saat di perusahaan di pagi hari, dia pergi bermain golf dengan orang lain, dan pergi ke klub di sore hari. Saya melakukan spa, dan omong-omong, saya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau untuk mengajari seseorang yang memprovokasi dia pelajaran. Di malam hari, Dong Jian mentraktir restoran makanan laut. Stephen Lin makan makanan laut dan bir, dan paket asam urat dibuat dan lezat. Situasi seperti itu membuat banyak orang bingung.
Mengapa keluarga Zhao belum menyerang Stephen Lin? Mengapa Stephen Lin berani begitu ceroboh? Waktu, datanglah hari ketiga. Hari ini adalah hari yang paling kritis, karena keluarga Zhao tidak pernah membalas dendam selama 3 hari. Jika keluarga Zhao masih tidak mengambil tindakan terhadap Stephen Lin hari ini, itu berarti bahwa keluarga Zhao tidak akan mengambil tindakan terhadap Stephen Lin lagi. Sejak pagi, orang-orang telah menatap Stephen Lin dan keluarga Zhao. Pada siang hari, berita akhirnya datang dari keluarga Zhao. Kami sedang menunggu Stephen Lin untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Saat dia memasuki ibu kota kekaisaran adalah saat ketika keluarga Zhao kami membalas dendam. Kami meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap Stephen Lin saat ini karena dia tidak memenuhi syarat. Itu datang dari keluarga Zhao. Ketika kalimat ini keluar, semua orang bingung. Ini tampaknya merupakan penghinaan keluarga Zhao karena menggertak Stephen Lin, tetapi siapapun yang memiliki sedikit otak tahu bahwa keluarga Zhao yang mengatakan ini pasti pengecut. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa dia pengecut, lebih tepatnya, itu harus menyusut. Mereka tidak tahu mengapa mereka melepaskan balas dendam mereka terhadap Stephen Lin, tetapi jika mereka mengatakan tidak untuk membalas dendam, wajah mereka akan sulit, jadi mereka mengatakan itu seperti dua orang berkelahi, salah satunya melarikan diri dan mengatakan itu padamu. Masuk akal untuk menungguku. Keluarga Zhao, yang selalu terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, akan mundur dalam masalah ini, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi itu adalah kebenaran. Tiba-tiba, semua orang terpesona. Ada tanda tanya besar di benak setiap orang. Mengapa Stephen Lin membuat keluarga Zhao mundur? Tidak ada yang menjawab pertanyaan ini. Satu-satunya referensi adalah bahwa keluarga Lin juga menyebarkan beberapa kata tidak lama setelah kata keluarga Zhao keluar, yang berarti orang-orang dari 3 keluarga besar. Itu dilarang keras untuk mengganggu keturunan keluarga Lin dalam perjuangan mereka untuk mendominasi keluarga Lin. Siapapun yang ikut campur harus menanggung murka keluarga Lin. Melalui pernyataan ini, setiap orang dapat kurang lebih sampai pada kesimpulan, yaitu, keluarga Lin ibu kota kekaisaran menekan keluarga Zhao. Ini adalah satu-satunya kesimpulan, dan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal. Adapun mengapa tekanan keluarga Lin ibu kota kekaisaran pada keluarga Zhao berguna, maka saya tidak tahu. Ada terlalu banyak rahasia antara 4 keluarga besar, dan sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya. Namun, tidak peduli apa, itu adalah fakta bahwa Stephen Lin aman dan sehat. Pada saat ini, reputasi Stephen Lin meroket. Dia adalah orang langka yang menyinggung keluarga Zhao dan masih aman. Selain itu, kinerja Stephen Lin dalam 2 hari terakhir juga sepenuhnya umum. Adegan ini jatuh di mata banyak orang, tahu. Pada saat yang sama, reputasi keluarga Zhao sangat menderita. Dapat dikatakan bahwa Stephen Lin menginjak wajah keluarga Zhao untuk menunjukkan pusat perhatian di depan semua orang. Begitukah? Stephen Lin bertanya dengan heran ketika dia menerima laporan Dong Jian. Ya, itu saja. Setidaknya di permukaan, kata Dong Jian. Hei, Stephen Lin menghela nafas, dia tidak berharap keluarga Zhao mundur seperti ini, dia masih menunggu keluarga Zhao marah, dan kemudian King Mutang berada dalam dilema. Saya mendengar bahwa orang buta itu pergi ke keluarga Zhao secara pribadi dan mengobrol dengan kepala keluarga Zhao untuk sementara waktu. King Mutang benar-benar memberikan tekanan, kata Dong Jian. Buta, Stephen Lin menyipitkan matanya sedikit, dan kecemerlangan aneh melintas di matanya. Setelah waktu yang lama, Stephen Lin tiba-tiba tertawa dan berkata, Dong Jian, lihat, bukankah aku menang? Ya, Patriark, kebijaksanaanmu di luar imajinasiku. Dong Jian berkata sambil tersenyum. Bergabung dengan keluarga Lin hanyalah permulaan. Jika saya tidak dapat menghancurkan King Mutang, maka saya akan menjadi anak pekerja dari keluarga Lin seperti pemilik keluarga Lin lainnya sebelumnya. Oleh karena itu, musuh terbesar kita bukanlah kandidat lain, tetapi King Mutang. Saya bermain seperti ini.
Secara langsung, tujuannya adalah untuk memaksa King Mutang untuk maju. Sebagai calon kepala keluarga Lin di masa depan, keluarga Zhao ingin membalas dendam kepada saya. Jika King Mutang melihatnya, itu pasti akan mendinginkan hati kandidat lain. Jika King Mutang membantu saya, itu pasti akan menyinggung saya. Keluarga Zhao, dan kemudian melemah, tidak peduli apa, saya akan menghasilkan uang dari bermain seperti ini. Satu-satunya hal yang tidak saya harapkan adalah bahwa orang buta itu akan benar-benar maju untuk menemukan patriark keluarga Zhao. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Patriark buta, tetapi juga seorang veteran King Mutang. Kita harus berurusan dengan King Mutang, dan pada akhirnya, kita tidak bisa menghindari orang buta, kata Dong Jian dengan sungguh-sungguh. Apakah saya mengatakan untuk menghindarinya? Stephen Lin bertanya. Oh, mata Dong Jian memancarkan sedikit kecemerlangan. Ingat, Stephen Lin menepuk bahu Dong Jian dan berkata, siapapun yang berdiri di depan hegemoni saya adalah musuh. Tidak peduli siapa itu sama dengan orang buta, dan begitu juga Anda. Itu, Dong Jian membungkuk dan berkata. Stephen Lin tersenyum dan berkata, katakan padaku sesuatu yang bahagia. Aku baru saja menerima hal yang menarik. Petik 2. Apa? Tanya Dong Jian. Ini. Stephen Lin berjalan ke meja, mengambil sebuah amplop di atas meja dan menyerahkannya kepada Dong Jian. Dong Jian membuka amplop dan berkata dengan terkejut, ini adalah dokumen deathmatch. Yah, John dari aliansi UKC mengirimkannya, waktunya besok, dan lokasinya adalah arena pertempuran gelap di kota selat kita. Lin Fate dikatakan. Apakah dia sangat ingin mati? Dong Jian berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahu? Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, dia mencari kematian, dan aku baru saja memberinya tumpangan. Petik 2. Namun, Patriark, sepertinya agak tidak pantas untuk pergi ke arena seni bela diri gelap sepertimu. Dong Jian dikatakan. Aku akan pergi ke arena seni bela diri gelap sebagai 13, kata Stephen Lin. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Dong Jian tersenyum dan berkata, saya harap Anda bisa bersenang-senang besok, Patriark. Petik 2. Yah, ngomong-ngomong, Dong Jian, pergilah ke suatu tempat bersamaku di malam hari. Kata Stephen Lin. Di mana? Tanya Dong Jian. Generasi wanita cantik. Petik 2. Bab 354. Dong Jian tidak menyangka Stephen Lin akan membawanya ke klub malam pada saat seperti itu. Sejujurnya, Dong Jian merasa terkadang dia benar-benar tidak bisa memahami Stephen Lin sama sekali. Dia tampaknya tidak peduli tentang apapun, tetapi dia tahu segalanya dalam pikirannya. Jika itu dia tidak berminat untuk datang ke klub malam saat ini, lagi pula, 3 hari belum benar-benar berlalu, dan masalah ini belum sepenuhnya berakhir. Berbahagialah, kita sudah bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan bermain trik dan trik dengan orang lain untuk memperkuat diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, bukankah hanya untuk bisa makan, minum, dan bermain dengan lebih nyaman? Inilah hidup. Stephen Lin menepuk Dong sambil tersenyum. Bahu Jian-Jian, dan kemudian berjalan ke klub malam yang baru dibuka di depan generasi cantik. Adegan ini dilihat oleh banyak orang yang mengikuti Stephen Lin secara diam-diam, dan mereka dengan cepat disebarkan oleh orang-orang ini. Semua pihak yang menerima berita itu bingung. Stephen Lin ini, jalan macam apa ini? Pada saat seperti itu, masih ada waktu untuk pergi ke klub malam. Dalam satu generasi keindahan. Stephen Lin dan Dong Jian membuka stan. Keduanya duduk di stan besar, yang benar-benar mencolok, tetapi tidak lama setelah keduanya duduk, sebuah pemandangan yang mengejutkan orang-orang di sekitar muncul. Pertama, kecantikan puncak klub malam, Anke, duduk di dalam kotak untuk mereka berdua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Anke, yang tidak pernah menemani tamu, sebenarnya dekat dengan salah satu anak muda. Setelah itu, Lin Wei, VIP emas hitam dari generasi kecantikan,
buru-buru berjalan ke klub malam dan duduk di stan mereka berdua. Kemudian, dia menjadi bartender dan terus menambahkan minuman. Setelah itu, Yin Lingji, sang pemilik generasi wanita cantik, datang ke generasi wanita cantik. Juga duduk di stan ini 5 menit kemudian, Ren Suesong, kakak laki-laki Jiang Hu di kota Haixia, tiba dan juga duduk di stan ini. Selama total sekitar setengah jam, orang-orang terpenting di sungai dan danau di kota selat duduk di stan Stephen Lin. Sebuah lingkaran pengawal berdiri di tepi stan ini, yang membuat orang merasa tak tertahankan. Lin Wei, ini adalah kekuatan. Stephen Lin melingkarkan lengannya di bahu Lin Wei dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, jika kamu ingin minum, akan ada banyak orang yang minum bersamamu, jika kamu mau makan, akan ada banyak orang yang menemani Anda makan malam. Situasi di mana Anda tidak dapat membuat janji tidak akan pernah terjadi pada Anda, dan Anda akan menemukan bahwa teman Anda menjadi lebih istimewa. Petik 2. Lin Wei mendengarkan kata-kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh, dan mengingat semua yang ada di hati. Saya memberi Anda semua 10 juta, hanya Anda, menghabiskan sepanjang hari di tempat ini, saya sangat senang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lin Wei terkejut, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin melanjutkan, jangan berpikir aku mengejekmu, aku benar-benar lega, karena kamu membuat banyak teman di sini dengan uang ini, dan memaksimalkannya. Memasuki ibu kota kekaisaran, yang saya butuhkan adalah sekelompok orang yang dapat membantu saya membuka berbagai lingkaran di ibu kota kekaisaran. Setelah saya kembali, Anda akan mengajari saudara-saudara Anda, saudara-saudara, mengerti? Tanda tanya. Lin Wei mengangguk dengan serius. Minum. Stephen Lin tersenyum dan mengambil gelas anggur, jadi semua orang mengambil gelas anggur. Ini adalah kekuatan. Malam itu gelap. Stephen Lin memeluk Anke dan berjalan keluar dari generasi wanita cantik bersama Dong Jian dan yang lainnya. Sebuah Rolls-Royce sudah diparkir di pintu. Tuan Lin, biarkan Anke membawamu kembali. Yin Lingji berjalan ke arah Stephen Lin dan berbisik. Engkor. Stephen Lin melirik engkor. Anke mengenakan congsam sangat menarik, karena minum banyak anggur, mata Anke sedikit kabur, dan wajahnya yang cantik memerah, yang membuat orang ingin menciumnya. Tuan Lin, biarkan aku membawamu kembali, oke? Kata Anke genit, memegang lengan Stephen Lin. Oke. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Dengan wajah bahagia, Yin Lingji membantu Stephen Lin membuka pintu mobil, dan kemudian menyaksikan keduanya masuk ke mobil dan pergi. Adegan ini juga terlihat oleh sejumlah mata yang tidak diketahui yang tersembunyi di sekitar, dan kemudian dengan cepat menyebar kemana-mana. Tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk mengetahui lebih banyak tentang Stephen Lin. Rolls-Royce, berwarna anggur. Masuk ketika pintu ditutup, Anke tidak sabar untuk berbalik dan duduk di tubuh Stephen Lin. Penyekat antara kursi pengemudi Rolls-Royce dan barisan belakang perlahan-lahan dinaikkan untuk memisahkan sepenuhnya barisan belakang dari kursi pengemudi. Hanya butuh 10 menit bagiku untuk pulang, kata Stephen Lin, menatap Anke yang memerah. Kita bisa membiarkannya memutar, kata Anke, membungkuk untuk mencium Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menekannya di tengah dada Anke, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak punya malam, itu membosankan. Petik 2. Kalau begitu, kamu bisa pergi ke rumahku. Kata Anke. Saya sudah menikah dan saya harus pulang, kata Stephen Lin. Tuan Lin, izinkan saya melayani Anda sekali. Anke mengangkat tangannya dan meraih tangan Stephen Lin dan pindah ke samping. Stephen Lin tidak menghentikan Anke. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita di depannya yang sedikit gemetar karena kegembiraan. Dia penasaran, apakah Anke senang karena menyukainya, atau apakah dia bahagia karena akan berpegangan padanya. Tepat ketika tangan Stephen Lin hendak menyentuh tempat tertentu, Stephen Lin menarik tangannya, dan kemudian,
Stephen Lin menggerakkan tangannya ke bawah, membantu pinggang Anke, mengangkat Anke, dan menyingkirkannya. Tuan Lin, apakah Anda pikir saya kotor? Anke memandang Stephen Lin dengan sedih, matanya tiba-tiba dipenuhi air mata. Siapa yang tidak dilahirkan dengan kotoran? Aku lebih kotor darimu. Stephen Lin tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak ingin menyentuhku? Tanya Anke. Karena aku sudah memiliki seseorang yang aku suka, kata Stephen Lin. Memiliki seseorang yang kamu sukai bukan berarti kamu tidak bisa menyentuh orang lain, dan aku tidak membuatmu bertanggung jawab untukku. Aku hanya ingin menghabiskan malam bersamamu, itu saja, kata Anke. Mungkin saya sedikit idiot. Saya menyukai seseorang, tetapi saya tidak bisa menahan orang lain di hati atau tubuh saya. Maaf, kata Stephen Lin. Tuan Lin, Anda adalah orang yang baik. Anke memandang Stephen Lin dan berkata, saya keluar dari masyarakat sangat awal, dan saya telah melihat banyak pria. Saya selalu berpikir bahwa tidak ada pria di sini. Dunia yang tidak mencuri, berkata itu hanya karena saya tidak cukup kuat, saya tidak memenuhi syarat untuk mencuri, tapi Anda merusak kognisi saya. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara, dia sebenarnya tidak seperti hebat seperti yang dikatakan Anke. Alasan mengapa dia tidak kacau, tetapi karena dia tidak bisa tergoda. Anke sangat tampan, tetapi masih ada sedikit celah dibandingkan dengan Yao Jing. Stephen Lin hanya ingin menggunakan Anke untuk menciptakan ilusi bahwa dia menyukai anggur, tidak perlu melakukan apapun dengan Anke. Setelah mengobrol sepanjang jalan kembali ke bawah, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Anke, lalu turun dari mobil dan pergi. Rolls-Royce berbalik dan meninggalkan kompleks villa bersama Engkor. Di dalam mobil, Anke mengangkat telepon dan memanggil. Itu, Bos Lin tidak menyentuhku, bisik Anke. Oh, kenapa? Sebuah suara yang agak renyah datang dari ujung telepon yang lain. Aku juga tidak tahu. Anke menggelengkan kepalanya. Ini menarik. Saya menyinggung keluarga Zhao, pergi ke klub malam untuk bermain, dan akhirnya membawa Anda pergi, tetapi saya tidak melakukan apapun kepada Anda. Apakah Stephen Lin ini sengaja menciptakan ilusi bahwa dia suka anggur? Ujung telepon bergumam pada dirinya sendiri. Saya pikir, Lin selalu orang yang baik, kata Engkor. Saya pikir juga begitu, jadi saya memberi Anda uang, hanya untuk membiarkan Anda memberitahu saya tentang Anda dan Stephen Lin, itu saja. Saya akan meminta seseorang memanggil Anda uang, ingat perjanjian kita, dan di masa depan kapanpun Anda dan Lin apapun yang terjadi, Anda harus memberitahu saya, kata ujung telepon yang lain. Oke, kata Anke. Pada saat yang sama, rumah Stephen Lin. Setelah kembali ke rumah, Stephen Lin tidak bergegas ke atas, tetapi duduk di ruang tamu, membaca buku di tangannya. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin meletakkan buku itu dan mengangkat telepon. Pemilik rumah, sesuai permintaan Anda, kami memantau telepon Anke dan menemukan bahwa ada panggilan aneh ke Anke setelah Anda turun dari mobil. Isi panggilan telah dikompresi dan dikirim ke ponsel Anda. Kata telepon. Sudahkah kamu tahu siapa yang memanggil Anke? Stephen Lin bertanya dengan acuh tak acuh. Pihak lain adalah nomor anonim. Kami tidak dapat menemukan siapa yang menelepon. Namun, kami menemukan sumber sinyal, dan sumber sinyalnya dari kota Beijing, kata ujung telepon yang lain. Kota Beijing. Stephen Lin tersenyum dan berkata, hanya Anke yang dapat mengakses panggilan tidak normal itu. Ya, Ren Xuesong, Yin Lingji, dan Lin Wei semuanya normal. Kata ujung telepon yang lain. Begitu, mari kita lakukan ini dulu, kata Stephen Lin, menutup telepon, dan kemudian membuka konten panggilan yang dikirim oleh bawahannya. Setelah mendengarkan rekaman sebentar, Stephen Lin tersenyum dan menghapus percakapan. Setelah itu, Stephen Lin melihat buku yang terbuka di atas meja. Hanya ada satu kalimat di buku itu, Anda hanya melihat lantai 2.
Dan Anda hanya ingin saya menjadi lapisan pertama, sebenarnya saya adalah lapisan kelima. Teori Lasagna itu menarik. Stephen Lin menutup bukunya. Di halaman itu ada 5 karakter besar, kata-kata Sima Agung. Hari berikutnya. Kamu benar-benar hantu yang pintar, suara Lin Chairong datang dari ponsel Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin sedang mengemudi ke perusahaan. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana Anda mengatakan ini? Saya memikirkannya sepanjang malam dan akhirnya menemukan mengapa Anda memenangkan permainan ini. Saya harus mengatakan, Anda juga pintar, kamu dengan langkah seperti itu, prestisemu langsung melampaui keluarga Lin di 2 kota Sengki dan Hebei Utara. Kata Lin Chairong. Jadi, jika kamu tertarik, cepatlah bergabung denganku, dan aku akan membawamu terbang bersamamu, kata Stephen Lin. Tapi tanganmu juga cukup berisiko. Begitu keluarga Lin ibu kota kekaisaran menyingkir, kamu akan berada dalam bahaya, kata Lin Chairong. Mereka tidak, dan mereka tidak berani, kata Stephen Lin. Kamu berjudi, kata Lin Chairong. Inilah keahlianku, kata Stephen Lin. Aku tiba-tiba menyesal bertaruh denganmu, kata Lin Chairong. Jika kamu menyerah sekarang, kamu kehilangan setengahnya, kata Stephen Lin. Kamu sangat pintar, dan aku tidak buruk. Mari kita tunggu dan lihat. Di medan perang kota Sanyang, hanya akan ada satu pemenang, dan itu adalah aku. Kata Lin Chairong dan menutup telepon. Stephen Lin tersenyum dan meletakkan telepon. Siapa itu? Yao Jingdiko pilot bertanya. Seseorang yang berpikir dia sangat pintar, tetapi sebenarnya tidak pintar sama sekali, kata Stephen Lin. Bab 355. Konflik antara Stephen Lin dan keluarga Zhao diselesaikan dalam 3 hari. Hari ini adalah hari keempat, dan keluarga Zhao tidak memiliki gerakan, yaitu, benar-benar tidak ada gerakan. Beberapa orang menghela nafas bahwa nasib Stephen Lin besar, sementara yang lain melihat sedikit lebih jauh dan melihat cara Stephen Lin. Semua pihak telah menyesuaikan beberapa strategi dan metode melawan Stephen Lin, dan semua ini akan memiliki beberapa efek jangka panjang di masa depan. Kota Tianlu, keluarga Li. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Li Bin meraung marah sambil berbaring di tempat tidurnya. Li Jingguo duduk di samping tempat tidur Li Bin, wajahnya muram. Ayah, bukankah keluarga Zhao sangat kuat, mengapa ini? Li Bin bertanya dengan penuh semangat. Aku juga tidak tahu. Li Jingguo menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku pergi mengunjungi Lao Zhao juga mengatakan bahwa keluarga Zhao akan membelanya, tetapi sekarang situasinya seperti itu. Dalam analisis terakhir, latar belakang 4 keluarga besar terlalu kuat, dan hanya Stephen Lin dia hanya kandidat untuk patriark 4 keluarga besar, dan keluarga Zhao kekurangan dia. Dapat dibayangkan jika Stephen Lin menjadi patriark keluarga Lin, kekuatannya akan menakutkan sampai ke titik keji. Petik 2. Lalu jika dia mau, apakah mudah untuk menghancurkan keluarga kita? Li Bin bertanya. Itu tidak mudah, tetapi seharusnya tidak sulit. Li Jingguo berkata dengan wajah serius. Ayah, ini tidak boleh terjadi. Li Bin berkata dengan bersemangat, Stephen Lin sangat berhati-hati, begitu dia bisa membunuh kita dengan mudah, dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Petik 2. Kamu pikir aku tidak mengerti ini? Benarkah? Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke ibu kota kekaisaran. Keluarga Li dan kami di ibu kota kekaisaran juga merupakan keluarga 100 tahun yang lalu. Mungkin kita bisa membuat keributan tentang hubungan ini. Lagi pula, kita juga keluarga kaya di kota Tianlu. Jika mereka bersedia menjadi bagian dari keluarga Li di ibu kota kekaisaran, mereka tidak boleh menolak. Kata Li Jingguo. Lalu tunggu apa lagi, ayah, cepatlah. Kata Li Bin. Apakah menurutmu berintegrasi ke dalam 4 keluarga besar begitu sederhana? Untuk mendapatkan tempat tinggal mereka, kita harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Kita harus siap untuk digigit oleh ibu kota kekaisaran kali ini, tapi demi di masa depan.
Semuanya akan sepadan. Li Jingguo berkata dengan gigi terkatup. Pada saat yang sama, keluarga Lin di Provinsi Dongyun. Apakah proyek Expo Garden belum ada kemajuan? Lin Chairong bertanya kepada bawahannya dengan wajah gelap. Tidak, 3 aliansi di dataran tengah telah memblokir jalan. Kami bahkan tidak dapat melihat pemimpin yang relevan dari proyek Taman Expo, dan mereka tidak ingin melihat kami. Jawab bawahan. Apa yang terjadi dengan wanita yang dikirim Stephen Lin? Lin Chairong bertanya. Wanita itu makan, minum, dan bersenang-senang dengan sekelompok orang setiap hari, melakukan perawatan kecantikan dan kesehatan, tidak melakukan apa-apa, dan tidak membuat kemajuan sama sekali. Jawab bawahannya. Sepertinya wanita itu adalah selir Stephen Lin, yang dikirim ke kota Sanyang untuk dibesarkan oleh Stephen Lin. Sekarang semua orang mengatakan bahwa Stephen Lin pandai minum, dan tampaknya benar, Anda harus melakukan ini. Orang-orang menonton, kita tidak bisa memenangkan proyek Expo, dan kita tidak bisa membiarkan Stephen Lin memenangkannya, selama kita bertahan. Ya, Kota Selat. Malam tiba. Stephen Lin pergi dari perusahaan sendirian dan menuju pinggiran barat Kota Selat. Setengah jam kemudian, mobil Stephen Lin berhenti di lantai bawah di sebuah bangunan bobrok. Pada saat ini, banyak kendaraan yang parkir di depan gerbang, termasuk mobil mewah dan mobil biasa. Stephen Lin, mengenakan kacamata hitam, keluar dari mobil dan berjalan ke pintu gedung. Ada beberapa orang yang berdiri di pintu masuk gedung. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian yang kuat, dan masing-masing dari mereka tidak mudah dipusingkan. Stephen Lin berjalan ke pintu, orang-orang ini melirik Stephen Lin dan berkata, "Lulus." Petik 2. Stephen Lin mengeluarkan pas dari sakunya dan menyerahkannya ke pihak lain. Pihak lain memeriksa pas, lalu mengambil perangkat khusus dan menggesekkannya ke tubuh Stephen Lin. Setelah memastikan bahwa Stephen Lin tidak punya masalah, dia berkata, setelah memasuki saluran pemutar, "Belok kiri, ayo pergi." Petik 2. Setelah berbicara, orang-orang ini menyingkir. Stephen Lin berjalan ke dalam gedung, dan begitu dia memasuki gedung, ada 2 jalur di depan Stephen Lin. Satu ke kiri dan satu ke kanan, ada tanda di sisi kiri persimpangan dengan tulisan pemain di atasnya, dan tanda di sebelah kanan dengan penonton di atasnya. Kedua merek itu agak lusuh, dan ada bekas darah di atasnya. Ini adalah medan perang yang gelap. Arena seni bela diri gelap, dalam istilah populer, adalah arena tinju bawah tanah, yang khusus digunakan untuk tinju hitam. Dan arena seni bela diri gelap berbeda dari arena tinju bawah tanah umum. Dia tidak akan melakukan apa yang disebut penilaian kekuatan para pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi, dia juga tidak akan menyelidiki latar belakang identitas. Di sini, Anda hanya perlu membayar sedikit biaya pendaftaran, dan Anda dapat bersaing dengan orang lain. Dalam pertempuran, tidak ada aturan dalam proses pertempuran. Membunuh dan melukai semuanya terserah Anda. Karena gaya yang benar-benar acak ini, bidang seni bela diri gelap memiliki audiens yang sangat besar di seluruh negara naga. Anda hanya perlu menghabiskan beberapa lusin yuan untuk melihat pertempuran hidup dan mati, dan kekuatan keduanya sama sekali tidak diketahui. Terkadang Anda dapat melihat pertarungan yang seimbang, dan terkadang Anda dapat melihat pembantaian sepihak bagi banyak orang. Kegembiraan semacam ini tidak ada bandingannya dengan stadion tinju bawah tanah lainnya. Stephen Lin berjalan ke lorong di sebelah kiri, dinding lorong itu penuh retakan, dan ada beberapa noda darah kering di tanah. Hanya ada satu master di arena seni bela diri gelap di negara ini. Master ini berasal dari ibu kota kekaisaran. Dikatakan sebagai super kuat. Ada desas-desus yang tidak jelas bahwa itu pasti seseorang dari keluarga Zhao, karena keluarga Zhao mengkhususkan diri dalam seni bela diri, dan seni bela diri adalah semacam katarsis. Kekerasan juga logis di masa lalu. Setelah melewati lorong sepanjang 5 meter, Stephen Lin datang ke ruang pemain. Ada banyak loker di sisi ruang tunggu, dan ada bangku di tengah.
Ada beberapa orang duduk di bangku. Ada yang terluka, ada yang berkelahi, dan segala macam kata-kata makian ada di mana-mana. Fei, sebagian besar orang-orang ini memakai topeng. Tujuan utama memakai topeng adalah untuk menyembunyikan identitas mereka dan menghindari balas dendam untuk kerabat dan teman dari orang-orang yang Anda bunuh di medan perang. Lagi pula, hampir setiap pertempuran di sini adalah kematian atau kehancuran. Munculnya Stephen Lin membawa kedamaian ke ruang tunggu untuk waktu yang singkat, dan banyak orang memandang Stephen Lin. Setelah memastikan bahwa Stephen Lin adalah wajah asli, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Ini sebenarnya pendatang baru, sudah lama aku tidak melihat pendatang baru. Petik 2. Aku bisa bilang dulu, pendatang baru ini milikku. Tidak, ini milikku, sudah lama aku tidak memainkan pendatang baru. Pendatang baru penuh perasaan yang tidak diketahui. Orang-orang merasa bersemangat. Petik 2. Hei, pendatang baru, ayo kita berkelahi. Aku berjanji tidak akan membunuhmu, kata orang-orang di sekitar. Stephen Lin menemukan tempat untuk duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sama sekali tidak tertarik pada orang-orang ini. Melihat Stephen Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, orang-orang ini berpikir bahwa Stephen Lin ketakutan, jadi mereka berkumpul di sekitar Stephen Lin dan mengatakan segala macam bahasa kotor kepada Stephen Lin. Di tempat seperti itu, semua orang meninggalkan garis bawah mereka dan memanjakan diri dengan tidak bermoral. Ini juga alasan utama mengapa arena seni bela diri gelap dibuka di begitu banyak kota. Banyak orang melampiaskan emosi negatif mereka di arena seni bela diri gelap. Karena beberapa hubungan khusus, mereka tidak dapat memikul tanggung jawab hukum apapun. Medan perang yang gelap adalah tempat di mana semua orang dengan sisi gelap dalam pikiran mereka berada di luar hukum. Stephen Lin meletakkan tangannya di belakangnya, bersandar, mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat orang-orang ini tidak berbicara. Orang-orang di sekitar berpikir bahwa Stephen Lin ditakuti oleh mereka, dan berteriak lebih mencemooh. Tepat ketika beberapa orang ini mengatakan mereka bahagia, tiba-tiba, paksaan yang mengerikan muncul di belakang orang-orang ini. Ada keheningan instan di ruang tunggu. Semua orang melihat ke belakang mereka. Saya melihat seorang pria kuat berambut pirang berdiri di belakang mereka. Orang asing. Semua orang terkejut. Ada sangat sedikit orang asing di arena seni bela diri gelap lokal negara naga. Saya tidak berharap orang asing muncul malam ini. Apalagi, orang asing ini memancarkan paksaan yang sangat menakutkan. Tidak mengenakan topeng, ini mutlak percaya pada kekuatannya sendiri, karena dia tidak takut akan pembalasan lawan. Dia mengenakan rompi ketat hitam di bagian atas tubuhnya, dan rompi itu membungkus otot-otot di tubuhnya. Meskipun dia terhalang oleh pakaian, dia masih bisa merasakan kekuatan ledakan yang terkandung dalam otot-otot itu. Kamu, seorang pria dengan perban di wajahnya membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi pihak lain menamparnya secara langsung. Ledakan. Pria yang terbungkus perban tidak memiliki ruang untuk perlawanan, seluruh orang terbang menuju kabinet di sebelahnya, menabrak kabinet dengan keras, dan menghancurkan kabinet menjadi lubang besar. Bajingan, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak bisa melakukannya di ruang tunggu? Mencari kematian. Seseorang meraung dan melemparkan tinju ke arah pria kuat itu. Terkunci. Orang kuat itu meraih tinju lawan dengan satu tangan, dan kemudian menggunakan kekuatan. KKK. Terdengar suara patah tulang disertai teriakan. Pria kuat itu melemparkan pemilik tinju itu dengan jentikan tangannya. Pada saat ini, semua orang yang masih berdiri di samping Stephen Lin berhamburan ke satu sisi, karena mereka tahu bahwa orang kuat ini pasti sesuatu yang tidak mampu mereka provokasi. Pria kuat itu berdiri di depan Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu takut memakai topeng?" "Aku hanya tidak ingin darahmu menodai mataku," kata Stephen Lin ringan. Pria kuat itu mendengus dingin, dan tiba-tiba meninju Stephen Lin. Pukulan itu berat, dan ada suara siulan.
Hati semua orang segera terangkat. Bersenandung. Tinju berhenti kurang dari 1 sentimeter di depan Stephen Lin, hampir menyentuh hidung Stephen Lin. Stephen Lin tetap tidak bergerak. Pertandingan berikutnya adalah duel kita, pukulan ini, pertahankan di atas panggung. Setelah pria kuat itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang-orang di ruang tunggu menyaksikan pria kuat itu pergi, dan kemudian menatap Stephen Lin dengan kaget. Apa asal-usul pendatang baru ini, di hadapan orang yang begitu menakutkan, bagaimana dia bisa berdiri diam? Terlebih lagi, pria kuat itu sepertinya adalah musuh dari pendatang baru ini. Untuk bisa dianggap sebagai musuh oleh orang kuat itu, seberapa kuatkah pendatang baru ini? Memikirkan hal ini, beberapa pemain yang telah menghina Stephen Lin hanya saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Saat itu, seorang anggota staf masuk. Pertarungan berikutnya, 13 melawan John, siap dimainkan. Teriak staf. Stephen Lin berdiri dan berjalan menuju pintu. Ketika dia hendak meninggalkan ruang tunggu, Stephen Lin menoleh untuk melihat beberapa orang yang baru saja memarahinya, dan berkata dengan ringan, "Jangan pergi, tunggu aku menyelesaikan pertarungan." Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin menghilang di depan semua orang. Wajah orang-orang yang memarahi Stephen Lin barusan pucat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.